apa namanya ketika kita meyakini, misal kita meyakini itu, oh ya sholat tarawih itu yang betul itu 8, yang 3 itu apa? Witir. Tapi kan saya di lingkungan NU ini, ya sudahlah, yang 8 saya niat sholat tarawih, setelah itu saya tetap makmum tambahan lagi, saya niat sholat sunnah mutlak misalkan, silahkan, habis itu witirnya ikut makmum lagi, boleh nggak? Boleh. Jadi kalau makmum dengan walaupun dengan sholat yang berbeda, boleh. Jelas ya? Itu. Ada lagi silahkan. Ya. Kalau kita dalam sholat itu rokaatnya kurang, tapi ingatnya setelah selesai sholat itu bagaimana? Rokaatnya kurang. Iya. Tambahkan. Jumlahnya ditambahkan, tambah 1. Udah selesai sholat, satu iya, berdiri lagi. Berdiri lagi sampai apa? Lakukan lagi. Itu. Jadi tidak cukup hanya dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu kalau kita itu hanya misalkan, waduh tadi lupa enggak tahiyat awal misalkan, atau ragu-ragu, nah, misalkan, atau ragu-ragu misalkan itu, ragu-ragu boleh itu. Kalau ragu-ragu boleh. Tapi kalau itu tadi kita memang, wah ini jelas kurang itu tadi, nah, maka ditambahkan rokaatnya karena kurang rokaat. Sudah salam, terus itu berdiri lagi. Oh, boleh, ya lanjutkan. Itu. Jadi sebenarnya tata cara sholat itu kalau zaman pertama ya, zaman pertama Rasulullah itu orang sudah sholat dapat 2 rakaat. Misalkan sudah dapat 2 rakaat sholat maghrib, dapat 2 rakaat. Itu orang yang datang masbuk ini itu waktu pertama ini ya, waktu pertama awal Islam itu, awal itu, awal Rasulullah itu ngebut dulu, ngejar yang ini, jadi salamnya bareng. Itu dulu begitu sebenarnya. Ya kayak kita waktu kecil kan begitu, gitu, biar salamnya bareng gitu. Ya itu memang begitu, sebelum diatur begitu memang. Itu. Ini. Jadi setelah itu baru apa namanya diatur gitu ya. Karena memang ada pernah sahabat itu yang melakukan kesalahan, suruh ngulang itu, suruh. Ya sudah diulangi. Ada yang kurang suruh tambah. Itu saja. Boleh nanti dengan ditambahkan selesai sebelum salamnya itu kan cuma nambah rokaatnya ya, cuma nambah rokaatnya ya, nambah rokaatnya, nggak usah tahiyat lagi, itu cukup apa namanya sujud sahwi saja, selesai itu langsung salam, jadi nggak usah tahiyat lagi gitu. Paham ya? Itu hanya kurang saja, kan tahiyatnya sudah tadi itu di terakhir itu. Tambahkan tapi tutup dengan sujud sahwi langsung salam. Itu. Ada lagi? Saya Pak, tanya Pak. Okay. Saya tanya Pak, kalau habis sholat itu kan wiridan itu kan ada yang cepet-cepet, ada yang pelan-pelan. Misalnya lembar enggak jelas kan juaranya itu. Iya. Yeah. Cepat sekali. Kita baru baca 10 kali dia udah 30 kali. Iya. Itu gimana hukumnya Pak? Boleh enggak Pak? Ya, jadi gini. Oh ya, mumpung saya ingat. Perhatikan ketika kita itu sholat, perhatikan ini penting ya. Ketika kita itu sholat, sunnahnya adalah kita tidak meninggalkan tempat kita sholat. Ketika kita mau zikir. Kalau tempatnya sempit, jejer-jejer saya masuk pri, Pak Tarsono akan repot ini. Jangan mundur, tapi maju kalau sempit. Karena maju masih tempatnya sujud, masih tempatnya sholat, kan begitu. Kalau mundur kita sudah meninggalkan tempat kita sholat, maka keutamaannya, pahala besarnya itu hilang itu. Paham apa enggak? Jadi jangan, karena kebiasaan orang biasanya mundur itu. Wah sempit mundur itu. Jangan, atau salaman sampai meninggalkan tempatnya sholat itu loh. Salaman nggak cuma terima sampingnya, sampai ke sana jauh, datangi, baru balik lagi. Lo jangan, itu malah keutamaannya hilang itu.
Kalaupun mau salaman ya cukup kiri kanan saja, senyampainya gitu saja. Nggak usah jangan sampai merubah posisi. Itu loh, jangan sampai merubah posisi itu. Kadang kita sampai wah ke sana nggak enak ada kiainya gitu kan. Nah, itu malah jadi salah. Itu ya, malah jadi salah. Ini terkait apa tadi ya saya lupa. Oh ya, zikirnya itu ada yang keras, ada yang pelan itu ya. Ada yang apa namanya? Cepat. Nah, itulah memang. Jadi begini. Memang ada yang berpendapat zikir itu bareng apa enggak, gitu ya. Bareng apa enggak? Kalau sekiranya makmum itu, jadi kalau sekiranya makmum itu memang kalau dia itu zikir sendiri-sendiri pasti dilakukan, bener caranya, ya silahkan, bagus zikir sendiri. Tapi zaman Rasul itu bagaimana? Di zaman Rasul imam itu ketika selesai maka Rasul itu menghadap ke kanan, itu ya, menghadap kalau di sini berarti ke utara. Itu ya. Jadi jangan imam itu ngadep ke pengimaman terus, itu jangan. Selesai salam langsung ngadep ke kanan. Supaya bisa melihat makmum dan bisa jelas ketika mengucapkan zikirnya. Nah, karena ngajari, karena sambil ngajari itu. Maka itulah waktu awal memang begitu Rasul zikirnya berjamaah sebab sambil ngajari. Nah, ini sambil ngajari. Nah, itu. Jadi itulah kenapa sebenarnya kalau untuk imam itu sebaiknya memang di dalam mengajarkan zikir itu tadi, imam ya, mengajarkan selesai sholat, zikir itu tadi, itu membaca dengan bacaan yang jelas dan jeda yang jelas. Itu saya lakukan seperti itu. Jadi biar jelas itu. Nah, karena kadang ada yang misalkan imam mulai misalkan subhanallah, subhanallah itu awalnya tok terus subhanallah, diam itu zikir sendiri-sendiri. Ada yang cepat, ada yang pelan. Tahu-tahu sudah selesai alhamdulillah loh. Saya baru dapat 20 sudah alhamdulillah itu kan. Nah ini, itu kenapa saya selalu kalau saya memang saya biasakan itu subhanallah, 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 subhanallah. Tak bunyikan itu supaya bareng selesainya. Karena ini wirid. Ya, wirid itu adalah zikir yang teratur. Itu namanya wirid, gitu loh. Teratur dan ada hitungannya. Nah, 33 itu namanya wirid. Itu kalau nggak pakai aturan jumlahnya zikir terserah silahkan mau berapapun namanya zikir sebanyak-banyaknya. Tapi kalau sudah dijadikan wirid itu ada hitungannya dan teratur. Maka seharusnya memang yang mimpin itu ya jangan diam cuman subhanallah terus diam. Alhamdulillah diam. Allah Akbar diam. Nanti ya jamaahnya ada yang cepat, ada yang lambat itu kan. Nah, jadi berantakan. Itu. Maka perjelas. Nah, subhanallah, alhamdulillah. Nah, saya kalau saya sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mohon maaf kadang-kadang banyak yang karena kecepatan sampai pengucapannya banyak yang salah itu. Itu banyak itu. Itu. Nah. Ini ya, jadi memang seharusnya seperti itu. Walaupun secara hukumnya tidak ada masalah mau yang kecepatan, mau yang lambat. Bahkan jangankan cepat atau lambat, uang nggak zikir ya sebenarnya nggak apa-apa. Cuman dicap seperti orang munafik. Itu, ngatur gih? Iya. Napa malih? Itu Pak, itu kan orang kalau mau jalan itu cuma diputer doang gitu gimana Pak? Tasbihnya hanya diputer. Gimana Pak? Gimana Pak? Pas zikir pas habis sholat apa itu? Ya, habis sholat kan dia orang wiridan gitu. Iya. Cuman muter tasbih doang cepet banget muter tasbihnya gimana? Boleh sebenarnya. Kalau dia tadi itu kan zikir. Kalau zikir tidak dihitung. Kalau wirid dihitung. Bedanya cuma di situ. Boleh kita itu misalkan mau la ilaha illallah boleh sebenarnya. Bahkan bisa jadi lisan itu nggak bisa mengikuti yang karena sudah di dalam hati kita itu la ilaha illallah. Karena di hati kan lebih cepat itu kan. Lisannya nggak mampu mengikuti la ilaha. Boleh kalau memang mampu. Kalau mampu ya, kalau tidak ya jangan itu.
Tetapi sebaiknya memang tadi lebih baik jelas itu tadi. Itu kalau bolehnya boleh. Itu asal memang dia benar. Walaupun cuman yang dikir hatinya tok, cepet banget. Yang dikir hatinya tok sebenarnya. Berarti pahalanya hanya di hati. Kenapa? Karena ketika dia itu lisannya itu membunyikan tersebut itu ya, mengucapkan, mendapatkan pahalanya itu bukan cuman hatinya itu, tapi lisannya juga mendapatkan pahala. Makanya usahakan itu sampai keluar suara itu. Keluar suara itu ini pitanya ini getar ini. Ya, pitanya getar. Makanya kalau sholat itu bacaannya ini harus getar ini, itu ya, harus getar. Kalau kiai biasa bilang, yo minimal bisa didengar telinganya sendiri kan begitu. Ini harus getar. Jadi nggak boleh misalkan sholat itu kok bacaannya cuman di batin, itu nggak boleh, itu ya. Ini ya, Fatihah misalkan itu nggak boleh di batin itu. Kalau yang misalkan kalau ayat-ayat pendek boleh, tapi kalau Fatihah nggak boleh. Ini jadi zikir cepat banget ya silahkan, kalau memang punya mampu untuk cepat banget silahkan itu. Nah, mungkin karena punya amalan harus zikirnya sampai 13.000 kalau nggak cepat nggak selesai itu. Tetapi sebenarnya dalam intinya mau itu zikir cepat, mau itu lambat, mau itu dihitung, mau itu tidak dihitung, maka boleh, gitu ya. Ada lagi? Ya silakan, Mas Taufik. Untuk tata cara wudhu saat tangan itu sesuai tuntutannya dari siku ke atas atau atas gitu? Ya. Jadi sebenarnya ketika air ketika kita itu berwudu yang betul sebenarnya ini, kalau yang bukan berarti kalau nggak begini itu langsung batal gitu ya, tapi yang betul sesuai dengan sebenarnya tuntutannya adalah membasuh tangan ya, tuntutannya berarti dalam tanda kutip terserah dengan cara apa saja. Cuman yang bagus mengikuti Rasulullah itu adalah dari sini dulu ini. Ini dari sini. Ini jadi air itu gini. Makanya kalau pakai kayak gini itu dialirkan itu. Kalau pakai orang tinggi itu ya. Kalau kita kan mungkin agak susah karena kerannya di bawah gitu kan. Kerannya agak di bawah itu. Makanya sebenarnya ambil air ini. Itu kalau kita kan dikotor itu kan ya. Itu sebenarnya ambil air begini nih. Itu sebenarnya itu caranya begitu. Jadi sunnahnya memang begitu. Terus kiri kanan apa kiri dulu apa kanan dulu? Apa misalkan begini. Kan 3 kali. Ambil air ya, ambil air 1. Boleh pakai ini lagi, ambil lagi 2. Ini ambil lagi 3. Boleh nggak? Boleh. Atau kalau ganti boleh nggak ganti? 1 tangan kanan, 2 kiri, pindah kanan lagi boleh. Syaratnya ketika pindah ke sini ini belum kering, harus masih basah. Jadi boleh pindah kiri kanan, yang penting masih basah. Ini ya, itu ya kalau sampai sudah kering, misalkan, itu sudah nggak boleh, itu batal, itu nggak boleh. Itu sudah tidak berurutan berarti. Itu jelas ya. Ada lagi silahkan. Mas Anwar ini. Ya monggo.